Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem skelet khusus mengenai osifikasinya. Apa itu osifikasi? Proses pengerasan tulang. Jadi penambahan senyawa apa dalam tulang? Kan nama lain osifikasi adalah kalsifikasi. Berarti ada proses penambahan kalsium. Siapa yang menghasilkan kalsium di situ? Siapa ayo? Tulang itu jaringan ikat bukan? Kalau jaringan ikat komponennya adalah matriks dan sel. Matriks diproduksi oleh selnya. Jadi selnya itu mengeluarkan matriks. Matriksnya ada dua macam, yaitu matriks itu ada dua macam komponen utamanya, yaitu cairan dan serabut. Itu udah harus jelas kepala kalau ngomongin jaringan ikat. Cairannya itu bisa mukopolisakharida sulfat atau asam hyaluronat. Serabutnya tiga macam. Yang paling halus serabut apa? Harusnya ulangan ya. Oh, belum belajar ya. Serabutnya ada tiga macam. Serabut yang paling halus adalah yang paling kuat kolagen. Kolagen, kemudian ada serabut. Ya. Nah, macam-macam serabut ada tiga. Macam-macam tulang rawan ada tiga juga. Nah, itu ada irisannya yang nomor 2. Tulang rawan. No. Yang kedua, yang tengah-tengah. Tulang rawan elastin, serabut juga yang kedua, yang tengah-tengah. Serabut, elastin juga. Maka kalau kamu cuma baca sekali dua kali, nih ruwet nih di kepala. Nah, tuh campur aduk tuh antara macam serabut yang 3 dan kartilago yang 3 juga. Gitu. Maka tadi saya nanyanya serabut. Jadi serabut yang paling halus namanya serabut. Iya, kolagen lagi disebut. Serabut yang paling elastis adalah serabut. Serabut yang paling kuat adalah, yang paling halus adalah retikuler. Coba dibuka lagi. Serabut retikuler, elastin, dan serabut apa tadi? Kolagen. Tulang rawan, hialin, fibrosa, sama elastin. Jangan terbalik-balik. Itu pasti saya tanya tuh kalau di ulangan. Karena saya tahu kamu kan terbalik-balik. Jadi saya tanya, gitu ya. Nah, udah mulai ini otot-otot leher dan tulang lehernya sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena di bawah sadar ya. Maka kekuatannya hilang. Jadi ini kekuatan loh ini ya. Itu kalau naik kendaraan bisa muter-muter tuh. Nah, ya, oke. Nah, sekarang proses tadi osifikasi ya. Proses pembentukan tulang keras berarti yang dimaksud ya. Nah, waktu embrio di dalam perut ibu, usia kehamilan kurang lebih kemarin 5 minggu, 1,5 bulan, maka sudah terbentuklah rangkanya. Nah, rangka awalnya adalah kartilago, kecuali yang langsung tulang keras adalah kranium. Kranium itu tengkorak kepala. Nah, ini kranium. Ya, sama satu lagi klavikula. Coba dilihat klavikula di mana? Di klavikula. Klavikula. Ini adalah kranium. Klavikula itu ini. Ayo, bahasa Indonesianya apa nih? Kiri kanan dua. Tulang selangka. Tulang selangka ya. Nanti jangan keliru. Di biologi itu ada bahasa biologi, ada bahasa pasar ya. Jangan keliru sama bahasa pasar. Nah, jadi ini adalah tulang selangka, kiri sama kanan. Ini ada lagi nih. Nih. Bukan, ini ekor nih. Nih. Kalau dari depan ini. Namanya kelangkang. Kelangkang. Jadi di dalam biologi nggak ada itu kata selangkangan, nggak ada. Adanya selangka di sini sama kelangkang.
kelangkang ini, gitu ya. Jadi selangka itu adalah clavicula. Selangka itu clavicula ini ya. Ini berarti dari masa embrio dia udah tulang keras, gitu ya. Si kranium seluruh kepala ini juga udah tulang keras. Nih, udah tulang keras, gitu ya. Nah, balik lagi ke cartilago. Cartilago merupakan hasil dari spesialisasi jaringan ikat embrionik mesenkimal. Kan jaringan ikat embrionik kemarin ada hematopoietik, ada mesenkimal, ada macam-macam kan ya, yang multipotensi. Itu harusnya hari ini udah ulangan itu, multipotensi itu ya. Nah, kemudian dari mesenkim itu kemudian mengalami diferensiasi, spesialisasi, menjadi berbagai macam sel dan jaringan, salah satunya adalah menjadi cartilago. Gitu ya. Sejalan dengan proses pertumbuhan, sel cartilago pun mati dan dikalsifikasi menjadi tulang, berarti menjadi tulang keras. Jadi dia mengalami diferensiasi dari cartilago menjadi osteon. Ya, prosesnya tadi disebut dengan osifikasi atau osteogenesis. Kalau ada proses belakangnya pasti ada genesisnya, atau kalsifikasi. Ya, ada dua tipe bagaimana tulang rawan itu kemudian berubah menjadi tulang keras. Ada yang namanya osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Kenapa namanya intramembran? Karena dia asalnya dari membran kulit sebenarnya ya, atau nama lainnya nanti ada dermalnya gitu ya. Jadi ini asalnya dari jaringan ikat fibrosa. Jadi pembentukan tulang yang berasal dari jaringan ikat fibrosa. Kalau yang endokondral, ada kondraknya gitu ya, berarti ini proses pembentukan tulang keras yang asalnya dari tulang rawan, terutama cartilago hyalin. Tuh. Ya. Sekarang kita lihat yang nomor 1 dulu, yang intramembran. Proses pembentukan tulang secara langsung dan tidak akan terulang lagi, jadi diproses, dibentuk satu kali, kemudian dipakai seumur hidup posnya gitu ya. Kemudian proses pembentukannya dengan cara mengganti jaringan ikat padat, jaringan ikat padat itu jaringan fibrosa, dan kemudian disisipkan garam-garam kalsium gitu ya. Disebut juga osifikasi dermal karena terjadi biasanya pada lapisan dermal kulit terdalam. Jadi kulit itu yang paling atas adalah lapisan epidermis, bawahnya itu dermis. Bawahnya lagi adalah jaringan ikat lemak adiposa. Nah, di atasnya adiposa itu proses ini terjadi biasanya, ya. Nah, jadi dari jaringan ikat dermis kulit. Tulang dibentuk di dalam mesenkim karena sel induknya adalah stem selnya adalah mesenkim dalam lapisan-lapisan atau dalam intramembran. Pada proses ini mau bikin apa dia dengan osifikasi intramembran? Nah, mau bikin yang pipih-pipih, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini terdiri dari, sebutin ya, ini frontal, nanti kita ketemu deh ya. Kemudian ini atasnya adalah parietal, yang belakang ini adalah occipital, kemudian yang ini adalah temporal. Nah, ini rahang bawah mandibula, kemudian tadi clavicula, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini prosesnya ada dua sih sebenarnya, buku yang menjelaskan tentang proses ini. Yang pertama yang gambarnya ini, ya. Nah, sel-sel mesenkim, ini mesenkim, ini area mesenkim, memadat membentuk osteoblast. Nah, ini udah jadi osteoblast. Udah jadi osteoblast. Kemudian osteoblastnya menghasilkan osteoid. Osteoid itu adalah matriksnya. Jadi bagian yang bintik-bintik ini adalah matriksnya. Nah, ini adalah matriksnya. Kemudian osteoblast tersusun di sepanjang daerah matriks yang terkalsifikasi sepanjang ini. Kemudian osteoblast yang terjebak dalam matriksnya ini akan menjadi osteosit. Jadi tadinya ini adalah osteoblast, kemudian matriksnya tambah banyak. Nah, ada si osteoblast yang kemudian terperangkap di antara kalsium matriks itu, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi osteosit. Itu gampangnya begitu. Hasil akhirnya seperti ini, yang intramembran. Tulang pipih itu bentuknya begini. Luarnya itu kompak, tengahnya itu spon. Jadi kayak lapisan begini. Jadi kalau dia itu dipotong membujur gitu ya, begini. Atau diambil aja ini tulang rusuk ini juga begini.
juga begitu. Kamu pasti pernah makan sop iga atau iga bakar, ada potongan-potongan tulang iganya sapi, itu pasti sebelah luarnya putih, bagian tengahnya lebih hitam, gitu ya. Jadi kayak gini, kompak, kompak, gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua tipenya, osifikasi intramedular yang kedua, ini lebih jelas lagi. Jadi tadinya ini semuanya adalah jaringan ikat fibrosa, ini semuanya. Kemudian dalamnya ada sel-sel mesenkim sebagai stem selnya. Kemudian mesenkim yang ada di tengah-tengah ini akan mengalami diferensiasi dan spesialisasi menjadi osteoblast. Jadi tadinya ini awalnya dia mesenkim, yang kuning-kuning ini. Ketika dia udah jadi osteoblast, maka kemudian dia mengeluarkan matriksnya. Nah, ketika dia ada matriks dan ada osteoblast, maka ini adalah pusat osifikasi. Jadi pusat proses penulangannya ada di sini. Nah, kemudian osteoblast pada membran fibrosa mulai mensekresi matriks tulang, ya, matriksnya kita sebut dengan osteoid, yang akan mengalami mineralisasi beberapa hari. Jadi ini mengalami mineralisasi, makin lama mineralnya makin banyak, ya. Kemudian osteoblast yang terjebak di dalam mineral-mineral tadi akan menjadi osteosit, kan hampir sama sama yang tadi ya. Nah, tapi dia akan lebih lengkap lagi. Kemudian ini bagian tengah dulu, fokusnya di bagian tengah. Akumulasi osteoid yang terletak di antara pembuluh darah embrionik. Jadi embrio pasti dikelilingi pembuluh darah ya. Ini pembuluh darah embrioniknya. Nah, menghasilkan jaringan trabekula. Jadi ini akan membuat rongga-rongga. Jadi ini karena dia spon bagian tengahnya, maka dia trabekula, bukan sistem Havertz ya, kemarin udah jelasin. Nah, sedangkan pada bagian luar tuh sebelah sini sama sebelah sini akan terjadi kondensasi pemadatan. Yang memadat adalah mesenkim yang berpembuluh darah, ini akan menjadi periosteum. Jadi ini akan menjadi periosteum. Nah, sedangkan trabekula yang di tengah, yang di bawahnya periosteum, ini akan tambah tebal. Nah, ini akan jadi lapisan tulang kompak. Trabekulanya di tengah aja, gitu ya. Nah, kemudian di bagian luarnya tetap ini adalah periosteum. Kemudian di sini ada osteoblast, karena ini adalah letaknya osteoblast itu pasti di periosteum. Baru ini adalah tulang kompaknya, ini sponnya. Sebelah sini juga begitu. Ini kompaknya, ini osteoblastnya, ini periosteumnya. Jadi deh kayak tadi gitu, ya. Itu yang intramembran. Yang endokondral. Nah, ini kan asalnya dari kartilago, dari tulang rawan. Jadi dia tulang rawannya adalah hialin, kemudian berkembang menjadi jaringan tulang keras. Nah, jadi terjadi pada bagian mana di tubuh kita? Bagian semuanya selain yang tadi. Yang tadi adalah ada kepala sama mandibula sama klavikula, gitu ya. Nah, selain yang itu semuanya asalnya dari kartilago hialin. Ya. Nah, kalsifikasi dipicu ketika kondrositnya kemudian mati, kemudian terjadi vaskularisasi, masuknya pembuluh-pembuluh darah. Kan kalau jaringan tulang rawan biasanya kan tidak dialiri pembuluh darah. Kalau tulang keras dia ada pembuluh darahnya. Prosesnya tuh agak 4 ini prosesnya nggak boleh terbalik-balik karena biasanya kalau pertanyaan itu ditanya per bagian atau urutannya. Setelah terbentuknya maka apa ditanya? Atau sebelum terbentuknya sumsum tulang terjadi apa? Ya, jadi ini pemahaman kalimat dan pemahaman urutan kejadian, gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kartilago pasti bungkusnya adalah perikondrium, pasti ya. Jadi ini biasa aja nih gitu ya. Kemudian kartilago mengalami kalsifikasi. Kartilagonya mengalami kalsifikasi. Kartilago kan tulang rawan, kok dia mengalami kalsifikasi? Nah, berarti udah mulai terjadi perubahan. Ya, matriksnya kartilago menyusut. Kemudian di sekitar diafisis, tadi diafisis bagian ujung apa tengah? Bagian tengahnya terbentuk ban periosteum. Jadi bagian tengahnya dulu nih. Bagian tengahnya dulu ini dia akan mengalami proses pengerasan dulu. Nah, bagian tengahnya ini namanya ban periosteum. Pada diafisis terbentuk pusat osifikasi primer. Jadi pusat penulangan yang pertama, osifikasi primer itunya adanya adalah di diafisis. Setelah itu pembuluh darah masuk.
Ingat, tulang rawan itu avaskuler. Maka kalau dia mau jadi tulang keras, harus ada pembuluh darah yang masuk. Pembuluh darah kemudian masuk, tumbuh, ya, itu di nomor 3. Nah, setelah itu pusat osifikasi sekunder terjadi. Kalau pusat osifikasi primernya di diafisis, maka yang sekunder itu ada di epifisis. Ya. Nah, di diafisis terbentuk tulang kompak dan rongga sumsum. Jadi pembuluh darah dulu terjadi, baru kemudian sumsum. Jangan terbalik, kita bertanya sumsum duluan apa pembuluh darah duluan. Ya, pembuluh darah dulu, baru kemudian sumsum. Tulang keras menggantikan tulang rawan kecuali bagian kartilago artikuler, ya, dan lempeng epifisial. Lempeng epifisial letaknya di metafisis. Ya. Nah, kemudian lempeng ini makin tipis, sehingga tulangnya sebenarnya makin panjang. Jadi ban yang tadi periosteum itu makin panjang. Yang tadinya lempeng kemudian akan menjadi tinggal garis doang. Tadinya lempeng epifisial, sekarang tinggal garis epifisial aja, ya. Kayak apa gambarnya proses tadi? Yang ini gambarnya, ya. Jadi ini tadinya awalnya adalah semuanya kartilago. Kalau dia kartilagonya hialin, kemudian dibungkus oleh perikondrium. Ya. Kemudian yang pertama adalah, jadi ini di masa embrio ya. Nah, kartilago akan mengalami kalsifikasi di bagian diafisis. Jadi ini udah mulai menulang. Ya. Jadi matriks kartilagonya kemudian udah berkurang jauh. Kemudian dia mengalami kalsifikasi. Nah, ini kemudian ada ban periosteum. Ini ada ban periosteum. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah terjadi pusat osifikasi primer. Di diafisis kan tadi dibilangnya ya. Ini adalah pusat osifikasi primer. Kemudian pembuluh darahnya terbentuk. Pembuluh darahnya terbentuk di epifisis juga, di diafisis juga, ya. Terbentuk pusat osifikasi sekunder. Pusat osifikasi sekunder di area epifisis, ya, ujung epifisis. Nah, kemudian tulang keras menggantikan tulang rawan kecuali di bagian kartilago artikular. Kartilago artikularnya tetap tulang rawan. Kayak waktu apa tadi tulang pahanya yang ya. Nah, kemudian di sini sisanya tulang rawan tinggal di sini, yaitu yang disebut dengan apa nih? Flat bahasa Indonesianya tadi. Cakram epifisial. Ini masih tebal. Nah, di sini dia tinggal garis bawah. Ya, tambah dia, tinggal garis bawah. Nah, ini udah makin panjang karena memang yang I1 sama 2 itu terjadi pada saat fetus itu sampai minggu ke-8 kehamilan. Embrio. Fetus ini kemudian setelah kehamilan 8 bulan, gitu ya. Nah, ini setelah lahir sampai kemudian dewasa. Ya, jadi proses perkembangannya dari dia masa embrio yang mulai terbentuk di usia kehamilan 5 minggu, kemudian ini di atas 8 minggu kehamilan, ini kemudian ketika dia lahir sampai kemudian dia ke anak-anak, gitu ya. Nah, itu prosesnya. Jadi itu yang asalnya dari kartilago. Kalau ada pertanyaan langsung? Nah, tulang ini selain dia bertambah panjang juga bertambah lebar. Pasti beda ya tulang waktu kamu bayi sama sekarang. Jadi ada pertambahan lebarnya juga ya. Kalau kayak tumbuh-tumbuhan tuh ada kayak melebar kayak kambium gitu ya. Nah, selain pertumbuhan memanjang, tulang pipa juga mengalami pertambahan diameter melalui pembentukan osteon-osteon. Nah, prosesnya dimulai ketika dia mengalami invaginasi. Invaginasi itu melekuk gitu ya. Nonjol dulu baru melekuk ke dalam. Tuh ya. Jadi dia menonjol ke arah luar dulu baru dia melekuk ke dalam. Nah, ini yang menonjol dan melekuk apa? Osteon. Osteon itu apa? Jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras itu yang mana? Yang kemarin ada lingkaran-lingkaran konsentrisnya, lamela, gitu-gitu. Nah, gitu ya. Nah, dia mengalami invaginasi dulu. Nah, jadi ini bisa dibaca gambarnya yang ini. Jadi pertama-tama dia invaginasi dulu, melekuk keluar. Nah, di sebelah luar banyak banget pembuluh-pembuluh darahnya. Kemudian ini adalah, ini garis apa sih nih? Ini menggambarkan apa nih?
Ayo, bagian-bagian osteon tadi. Kayaknya tadi saya sebut ya. Lacuna itu wadahnya sel tulang. Nah, tapi kalau lingkaran konsentris ini lamela. Ini gambarin lamela. Ini apa nih? Ini yang kayak rambut-rambutnya kanalipul ini. Ya, jadi dia mengalami pelekukan keluar. Nah, kemudian dia bikin cekungan sehingga pembuluh darah yang tadinya di luar dia sekarang ada di dalam. Kemudian ini cekungannya ini kan tadinya sebelah luarnya adalah periosteum pasti ya, sebelah luarnya pasti periosteum. Kemudian ini dia akan membentuk kanal akhirnya temu dan ini difusi kemudian bersatu. Yang tadinya periosteum sekarang dia jadi endosteum. Sekarang dia jadi endosteum, pembuluh darahnya tadi di luar sekarang ada di dalam. Nah, kemudian si endosteum ini kemudian membentuk lamela-lamela baru. Dia membentuk lamela-lamela baru sampai akhirnya terbentuklah satu osteon baru. Nah, proses invalidasi akan terjadi lagi di sebelah luarnya. Karena prosesnya ini terus-menerus begitu, maka dia nambah lebar. Jadi tulangnya bertambah lebar, gitu ya. Jadi proses penambahannya tuh nggak tepat kayak gitu. Jadi dia bertambah lebar. Nah, ini adalah gambaran secara keseluruhan ketika masih embrio, maka tulang itu bentuknya seperti ini, dia adalah tulang rawan hialin. Kemudian terjadi yang pertama tadi pusat ossifikasi primer, terbentuk ban periosteum, sampai kemudian ada pusat ossifikasi sekunder, gitu ya, masuk pembuluh darah, terbentuk rongga sumsum. Kemudian pertumbuhannya bukan memanjangnya. Kalau pertumbuhan memanjang sebenarnya dari sini, dari metafisis. Yang tadinya dia tebal tulang rawannya, kemudian dia mengeras. Yang akhirnya terlalu panjang. Ini kemudian bikin baru di sebelah luarnya, bikin baru di sebelah luarnya. Jadi dia akan bertambah panjang. Kemudian sebelah sininya mengulang, dia bikin baru, sebelah dalamnya mengulang. Sini juga begitu. Sehingga dia bertambah panjang. Nah, tadi proses bertambah lebarnya pakai tahapan yang sebelumnya, yang ini. Jadi bertambah panjang dan bertambah lebar itu terjadi secara simultan. Sampai di situ ada pertanyaan? Dan ini ada faktor genetiknya ya. Jadi lihat aja, bapak tinggi, ibu tinggi gitu ya. Harusnya tinggi juga. Kenapa nggak tinggi? Oh, ternyata kalau dalam ilmu genetik, bapakku tingginya tuh gen tingginya heterozigot. Ibuku juga heterozigot. Kalau heterozigot, misalnya dia tinggi itu T besar, T kecil. Ibu juga T besar, T kecil. Ketemu, aku dapat T kecilnya. Nggak dapat yang nggak enak ya. Mungkin saja begitu. Jadi kalau di dalam genetika, kemungkinan itu sebenarnya bisa diprediksi asal tahu gennya aja gitu ya. Kalau nggak tahu gennya nggak bisa. Tuh ya. Ada pertanyaan di situ? Ya. Sekarang mesti melek karena saya mau tanya-tanya. Rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia. Lihat ini, gambar ini. Itu tulang itu terdiri dari nama-nama tulangnya. Ya. Ini ada namanya. Radius, ulna, ventrus, ya kan? Pubis, ilium, mencium, femur, tibia, fibula, kan? Phalanges. Itu ada nama-namanya, semuanya ada nama. Ya. Nah, kita mau mengenal rangka tubuh manusia beserta nama-namanya. Ya. Rangka tubuh manusia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah skeleton aksial dan kemudian skeleton apendikular. Yang aksial itu adalah yang di tengah-tengah, yang bagian tengah. Mulai dari kepala itu kan di tengah, kemudian ini tulang badan, ini tengah. Kemudian yang apendikular adalah yang membentuk alat gerak, tangan sama kaki. Karena kalau mamalia itu ada yang hidupnya merangkak dengan 4 kaki, ada yang setengah, kadang merangkak, kadang dia tegak, gitu ya. Ada yang tegak. Kalau yang tegak, kita sebut dia alat geraknya
lengan dan kaki. Kalau dia merangkak, kaki depan dan kaki belakang, gitu kan ya. Nah, beda di situ. Nah, jadi kalau ini semuanya, ini adalah skeleton aksial. Karena dia di tengah semuanya ya. Ini adalah skeleton aksial. Nah, skeleton apendikularnya belum dirangkai. Saya pretelin tadi ya. Jadi ini misalnya begini. Ini ada tangan. Kemudian ini adalah kaki. Nah, ini adalah kaki. Ini udah kanibal ya. Ini sebenarnya bukan kakinya dia ini. Beda warnanya tuh. Kuning ini putih kakinya, gitu ya. Nah, ini adalah apendikular ya. Saking banyaknya dan sudah pada berkelimpangan gila. Nah, terus ya udah. Kalau dilihat dari struktur rangkanya manusia, maka manusia itu dikatakan berstruktur bipedal. Bi artinya dua. Jadi dia berdiri tegak di atas dua kakinya. Itu kalau ketemu rangka hewan gitu ya. Kemudian ini ada ahli arkeolog misalnya gitu ya. Maka arkeolog itu udah ahli ya. Nah, misalnya ada arkeolog menemukan rangka, kemudian dia menemukan tulang panggul, ini tulang panggul ya. Kemudian di sini ada coknya begini. Kemudian dia lihat lagi, ada lagi tulang, ini tadi tulang apa? Selangka dan ini belikat. Begini nih proses sambungannya begini, gitu ya. Maka dia sudah bisa memastikan bahwa makhluk ini berdiri di atas dua kaki. Karena bagian panggulnya ini ada bagian kayak mangkok, ini namanya acetabulum, dan kemudian dugaannya tulang pahanya itu yang ada bonggolnya nih. Jadi dia masuk sini. Tuh. Nah, dia mesti kuat nih apa persendiannya, karena dia menopang seluruh tubuh. Nah, bagian ini nggak ada tuh mangkok acetabulumnya sama bonggolnya tuh nggak ada. Kan ini ya. Nih. Nah, sehingga dia tidak kuat kalau dia disuruh menopang tubuh secara keseluruhan terus-menerus nggak kuat. Gitu ya. Nah, jadi hewan-hewan yang merangkak itu di depan ada acetabulum, di belakang ada acetabulum juga. Kalau dia merangkak. Karena dan mangkoknya nggak sedalam ini. Karena beban tubuh dibagi 4. Kalau ini kan beban tubuh dibagi 2. Jadi dia mesti lebih dalam gitu ya. Engselnya itu mesti lebih dalam. Kalau dia merangkak dibagi 4 enggak terlalu dalam kayak gini enggak apa, karena berat tubuh dibagi 4. Gitu ya. Nah, itu namanya struktur bipedal. Kalau yang berjalan dengan 4 kaki berarti posturnya apa? Kalau 2 kan bipedal. Kalau merangkak disebut postur apa? Quadripedal. Ya, quadripedal kalau tulisannya. Quadripedal, gitu ya. Nah, kita akan mengenal tulang-tulang ini. Biasanya itu saya ada tes kuis tulang doang. Kamu harus mengenal nama-nama tulang ini dalam bahasa Indonesia dan nama bahasa Latin. Begitu juga jumlahnya. Sebenarnya enggak susah. Kita coba aja, ya. Jadi kalau kamu melek hari ini kamu hafal. Ya, yang di rumah juga ya. Betul ya. Nah, jadi ini ada rangka aksial. Yang kuning aksial. Kemudian ada apendikular di sana. Ya. Ini depan, ini belakang dengan jumlahnya. Clavicula 2, scapula 2, humerus 2, radius 2, ulna 2, carpal 16, metacarpal 10 dan seterusnya. Nah, kita mau pelajari satu-satu. Dimulai dari kepala. Tulang kepala sebutannya banyak ya, salah satunya adalah kranium. Nah, ini adalah kranium. Kranium, kemudian jadi yang kranium itu sebenarnya yang nutupin otak. Ini kranium, sedangkan yang membentuk wajah di depan ini namanya splancocranium. Splancocranium. Ya, ya? Nih, splancocranium. Bangunin nak. Bangun. Karena kamu mesti ngapalin. Bon.
Kalau ngantuk cuci muka. Kamu tadi udah cuci muka ya? Malah tambah seger ya, tambah pengen merem. Nah, jadi ini adalah os cranium. Os singkatan dari osteon, karena tulangnya udah keras nih, udah dewasa. Tulang wajahnya adalah splanchnocranium. Kita pelajari dulu yang tulang kepala yang cranium. Oke. Nah, ini kalau benar nih ada garis-garis merah batas-batasnya. Kok hilang sih kamu ya? Nah, ini ada merah-merahnya, ini ada merah-merahnya. Kamu ya, pada berantem sih kalau malam. Nah, tulang dahi. Jadi di biologi nggak ada loh, jidat tuh nggak ada. Dahi, nih dahi nih. Nah, dahi ya. Kemudian ubun-ubun. Ubun-ubun. Ini tulang dahi 1. Ubun-ubun 2 kiri kanan. Sambil lihat gambarnya, kiri kanan. Tulang kepala belakang. Ada kata-kata kepalanya. Jangan keliru dengan tulang belakang. Kalau tulang belakang kan ini. Ini vertebrae, tulang belakang. Ini tulang kepala bagian belakang, maksudnya gitu ya. Maka disingkat jadi tulang kepala belakang. Kepala belakang. Kemudian di sini ada 3 nih. 3 tulang berderet-deret nih. Yang dekat mata, sebenarnya dari mata sebelah dalam sampai keluar gini. Namanya tulang tapis. Kemudian di atas telinga, ini tulang baji. Kemudian di atas telinga sebelah belakang sampai ke belakang gini, ini namanya tulang pelipis. Nah, sering salah ya, pelipis di mana gitu ya. Pada pelipis itu kalau di biologi di belakang sini. Nah, sini belakang. Tulang baji di tengah, tulang tapis di samping mata. Kemudian sebelah atasnya adalah baji, maka ke belakang ini pelipis. 6 tulang nih ya. Tulang manusia ada berapa? 206 ya. Suruh ngapalin pula Bu Rena ya. Tulang dahi 1, 2 tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang 1, kemudian 2 tulang tapis karena kiri kanan ya. 2 tulang baji, tulang pelipis. Ingat dong. Ingat kan? Apa nih? Dahi, ubun-ubun, kepala belakang, depan, tapis tengah, maka pelipis. Bahasa Indonesia gampang. Latinnya? Ya, frontale depan, frontal, frontale, parietale, parietale, occipitale, occipitale, etmoidale, sphenoidale, temporale. Ayo ingat-ingat. 6 baru 6. Kan baru 6. Baru 200 ya. Jumlahnya itu jumlahnya. Namanya enggak 206 kok. Kan ada 33 namanya 1. Oke. Frontale, parietale, occipitale, ethmoidale, sphenoidale, temporale. Ingat? Masa pertama udah lupa. Ayo lek-lek. Ayo, please. Frontale, parietale, occipitale, ethmoidale, sphenoidale, temporale. Yang di rumah ikutan ya, yang di rumah ikutan ya, saya deketin deh tengkoraknya nih. Loh. Oh iya. Lupa. Ya dong. Itu kamu nggak lihat ya. Nah, ini nih. Nggak kelihatan. Ampun. Ini pembelajaran berit nih. Kelihatan ya? Rumah kamu. Nih.
Tulang frontalnya ada berapa ya? 1. Parietale 2. Vitale 1. PS moidale 2. Senoidale 2. Sensuale 2. Oke. Tulang ubun-ubun ini mengerasnya terakhir. Jadi sebenarnya kalau kepala itu dia itu dia kan ada sambung-sambungannya di antara 6 tadi ya, 6 banyak banget sih. 1 2 3 4 ini kan ini ada 4 nih. Kemudian ada ini 2 2 2 2 6 10 ya. 10 lempeng itu ini kan ada gambarnya nih. 10 lempeng ini ada batas-batasnya kan. Nah, itu dia belum merekat kuat. Sehingga waktu dilahirkan itu masih bisa ngikutin jalannya lahir itu. Jadi waktu dia keluar tuh dia bisa gepeng dulu gitu ya istilahnya. Gepeng dulu pas keluar katanya sih pas kena udara tuh dia baru membulat gitu ya. Nah, tapi selama usia di bawah 2 tahun emang dia tuh belum keras banget gitu ya. Sambungannya belum keras banget. Jadi bentuk kepala itu masih bisa berubah. Bergantung pada bagaimana cara dia tidur. Ya kan? Ada nggak yang kepalanya peang? Maka ya bantalnya bayi itu dibuat tengahnya itu tipis. Jadi kapuknya itu ada di pinggiran aja, kemudian tengahnya lebok gitu kan ya. Supaya ini jatuhnya ini ada di bagian itu dan ini proses perkembangannya itu normal. Kalau dia bantalnya biasa, ini di kadang ini peang ya, apa rata gitu. Ya. Tapi kalau yang rata itu kata orang Jawa dulu itu bagus kalau dia pakai konde. Kalau perempuan kan orang Jawa pakai konde ya, itu bagus deh kalau begitu. Kalau begini susah dikondein kalau dia nonjol gitu ya. Nah, jadi tuh kepalanya masih berubah-ubah bentuknya. Nah, pengalaman saya zaman dahulu, anak saya udah umur 30, yang satu umur 28. Udah nikah semua, saya udah punya cucu loh gini ya. Iya benar, saya udah punya cucu. Nah, jadi kalau saya tidur di sebelahnya, dia akan menengok ke arah saya. Tidurnya tuh ke arah saya. Jadi kalau saya dari kanannya dia tuh gini ya. Nyari suara saya sama bau keringat saya kayaknya ya. Kan begitu ya dikenalinya kan begitu kan ya. Nah, jadi saya harus pindah-pindah antara kanan dan kiri dia supaya dia kepalanya tuh tidak ke satu arah aja. Ini beneran loh bisa peang begitu. Kalau ibunya nggak rajin-rajin, ngeganjel-ganjel kepalanya pakai gulungan selimut gitu ya. Taruh di sini supaya dia tegak terus gitu. Iya. Nah, begitu sampai kedua tahun dia baru mengeras. Nah, saking dia empuk dalam tanda kutipnya, kalau anak itu sedang panas, badannya panas, ini pembuluh darah yang ada di kepala ini itu kelihatan banget itu denyutan nadinya. Terus orang Jawa ya diobatin apa kalau panas? Zaman kamu udah nggak ada ya, zaman saya masih ada. Bawang merah di apa tuh parut, dipopoi di sini. Apa itu tujuannya? Nah, kan apa ada tujuannya nenek moyang kita seorang pelaut ya kemarin ya. Pembuluh bawang itu kan ada anget-angetnya. Sehingga kalau pembuluh darah itu kena suhu yang agak anget-anget dia melebar. Kalau melebar, aliran darahnya lancar. Sakit itu, orang sehat itu kuncinya aliran darahnya lancar. Jadi apapun, kalau kemudian sakit, aliran darahnya harus dilancarin. Ya, ketika aliran darah lancar, darah mengalir dengan deras. Ingat, darah itu bawa makanan sama oksigen. Maka sel-sel yang tadi sakit itu kemudian dibanjiri sama makanan dan oksigen, kemudian dia pulih dengan cepat. Nah, jadi ada ilmunya tuh nenek moyang itu ya. Nah, kalau sekarang kan cukup anget-angetin. Kalau kompres itu menurunkan suhu. Kalau kompres menurunkan suhu. Kompres itu sebaiknya kompresnya itu pakai air dingin, apa air hangat, apa air biasa? Air hangat sesuai suhu sebenarnya ya. Kalau air dingin, jadi gini. Kenapa tahu di sini? Karena di sini ada hipotalamus regulator, termoregulator. Suhu kita tuh ada hipotalamus bagian otak itu. Jadi ya supaya mengenali diseginiin dong suhunya gitu. Kalau pakai air es itu diturunin ada suhu dingin dia nanti dia apa namanya
tanggapannya lain, gitu. Maka disuhu-tubuhin aja, anget-anget aja, gitu ya. Itu yang benar tuh begitu. Tadi lagi ngomongin itu. Tadi lagi ngomongin yang mana ya? Apa tadi? Ubun-ubun. Nah, ya tadi. Jadi kalau lagi sakit, aliran darahnya harus dilancarin. Jadi kalau aliran darah lancar, itu insya Allah sehat, gitu ya. Nah, jadi kalau adiknya berisik, nangis terus, ya, kakaknya sebel, jangan dijitak. Ini masih empuk loh, bener. Ini masih empuk. Ya, jangan penasaran juga, kata bulannya empuk, sempuk apa sih? Pokoknya itu area yang belum mengeras seperti bagian yang lainnya, gitu ya. Oke. Oke. Nah, tes. Diajak ngomong macam-macam lupa pasti nih. Saya tunjuk, kamu sebut. Ontale. Etmoidale. Sphenoidale. Temporale. Tengah. Belakang. Depan. Belakang. Tengah. Atas. Parietale depan. Kan? Oke, 6 ya. Udah ya. Tulang wajah. Tulang wajah gampang karena kita kenal ya, sehari-hari kita lihat juga. Tulang wajah, rahang atas, maksila, mandibula dibiasakan ya. Maksila, rahang bawah, mandibula. Tulang tengkorak ini pada akhirnya menyatu seluruhnya kecuali mandibula. Mandibula itu dia misah sendiri. Semua bagian kepala kita nggak bisa kita gerakkan sendiri-sendiri. Cuma mandibula yang bisa kita gerakkan sendiri. Coba kamu gerakkan rahang atasmu doang. Nggak bisa kan? Ya. Karena emang dia lepas ini. Dia ada acetabulumnya, mangkok kecilnya. Ini ada mangkok kecilnya. Jadi dia masuknya ada tonjolannya. Jadi dia masuk. Plak gitu ya. Nah, jadi ini ada engselnya di sini. Nah, jadi mulut manusia terbuka maksimalnya segini. Ya. Kalau reptil kayak ular, dia itu begini. Jadi dia bisa gini. Nah, kalau kita kan dipegangin di sini ya maksimal segini gitu ya. Kalau dia bisa begini, maka kambing bisa masuk di mulut ular itu. Karena dia bisa kayak melebar gitu ya. Kalau kita enggak maksimal segitu. Nah, kemudian kalau dia ada engselnya di situ, maka kalau ada kecelakaan, berantem, ditonjok, dia bisa keluar loh dari engselnya. Itu beneran, gitu ya. Berarti ini kalau ke dokter ibaratnya gimana? Ya tarik dulu ke bawah dikit lah. Tarik dulu ke bawah, baru masukin lagi ke situ. Ya. Nah, iya begitu. Nah, jadi ini adalah maksila mandibula. Kemudian tulang lidah. Ada nggak lidahmu ada tulang enggak? Oh, di zaman dahulu kala ada lagu namanya memang lidah tak bertulang. Jadi dia suka ngomong suka-suka dia ya karena nggak ada tulangnya. Coba kalau ada tulangnya kan ngomongnya terbatas kan? Bukannya ibaratnya begitu. Nah, ini sebenarnya yang disebut adalah yang dimaksud adalah tulang pangkal lidah. Ya, hyoideum. Jadi kalau ini nunjuknya kemana ya? Jadi mulutnya dibuka dulu di dalam sini ada pangkal lidah. Jadi pangkalnya lidah. Hyoideum, pangkal lidah. Tulang pipi, wah udah kelihatan ya, nih di bawah mata nih ya. Nah, tulang pipi, zygomaticum, kemudian tulang langit-langit, palatum, ini langit-langit rahang atas ya. Kemudian tulang hidung, nasal, hidung tuh nasal ya, nasale. Tulang air mata, dia lebih ke pipi, di mata tapi yang mengarah ke pipi. Lacrimale, tulang rongga mata, ini yang bikin rongga, ini adalah orbitale. Kemudian tulang mata, laksimale, dia nunjuk mana sih? Aku lupa. Lakrimal ada laksimal. Gimana dia? Gini. Jadi ini adalah tulang air mata yang mengarah ke pipi. Ini adalah tulang rongga mata. Laksimal itu yang dalam.
kemarin ada berita loh, ada berita seorang anak mata kanannya dicungkil sama orang tuanya, dipegangin sama kakek neneknya karena untuk pesugihan. Juga pesugihan ya. Kemudian untung bisa ditolong, masuk rumah sakit, dimasukin lagi matanya masih bisa dioperasi. Iya loh, minggu lalu ya kalau nggak salah di Twitter tuh rame kayak. Oke, balik lagi. Lacrimale, orbitale. Jadi kalau saya muter gini berarti orbitale dan lacrimale. Lacrimale. Nah, jadi maxilla mandibula, hyoideum palatum, zygomaticum, kemudian nasale, lacrimale, orbitale, lacrimale. Oke? Apa nih? Palatum, hyoideum, zygomaticum, orbitale. Gampang kan kalau wajah mah ya. Ya. Kepalanya selesai. Nah, gampang kan? Tulang belakang. Ini yang main buat pikir ya. Tulang belakang. Jumlahnya berapa? 33 dibagi 5. Tulang belakang adalah vertebrae. Maka kita termasuk vertebrata karena kita punya tulang belakang. Kita punya vertebrae, ya. Dibagi 5 area. Ini 7 ruas tulang leher. Kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Kita punya tulang ekor 4. Nambah 1 aja, udah nongol. Roknya mesti dibolongin. Karena ada yang ya. Nah, untung cuma 4 ya. Nah, coba di celananya Haikal ada lubang buat ekor gitu ya. Itu cuma 4. Untung cuma 4 ya. Nggak bisa dikibas-kibas jadinya. Nah, vertebrae berarti 5-5-nya punya nama diawali dengan vertebrae. Vertebra anu, vertebrae anu, vertebrae anu. Nah, tulang leher. Cervicalis. Jadi ini disebut vertebrae cervicalis, 7 tulang leher. Sebenarnya ada satu lagi di sini. Ini tulang mana tuh ya? Di satu lagi namanya tulang atlas. Tulang atlas itu yang nyambungin tulang tengkorak kepala sama tulang leher. Ini bawain. Nah, jadi ada tulang atlas satu lagi sebenarnya. Tapi dia emang persendiannya dia lepas dia, nggak nyatu sama yang
Wow. Nembus nih, lubangnya di mana tuh? Ini banget ya, terkesan sadis gitu ya. Nah, jadi di sini ada nih ganjelnya satu kayak bantalan gitu. Nah, ini yang membuat si kepala ini persendiannya namanya sendi putar. Jadi bisa diputar. Berapa derajat? Gak ada yang bilang 360. Jadi kurang lebih 180 derajat. Jadi kita bisa muter 180 derajat ya, 180 derajat. Itu karena ada persendian namanya sendi putar. Jadi kalau sendi putar itu ada satu tulang dikitari oleh tulang. Jadi tulang atas itu dikitari oleh tulang tengkorak kepala. Nah, balik lagi ke sini. Jadi ini adalah os cervicalis 7. 12 tulang punggung ini adalah punggung itu adalah dorsalis, thoracalis. Jadi namanya agak-agak ada lebih dari satu ya. Jadi ini vertebrae dorsalis boleh, vertebrae thoracalis juga boleh. Ini ada 12. Setiap satunya itu memunculkan tuh tulang rusuknya udah patah satu ya. Memunculkan sepasang tulang rusuk. Ya, ini sepasang tulang. Jadi jumlah tulang rusuk ada 12, sejumlah dari tulang punggungnya 12, tapi 12 pasang. Kalau tulang rusuk itu sepasang, pasangan dia ya. Kemudian tulang pinggang 5. Tuh agak Fatma. Dari depan sama ya. Kalau tunjuk di depan pinggang tuh yang ini. Jadi ini adalah 5 ruas tulang pinggang. Pinggang itu adalah lumbalus. Atau lumbar juga boleh. Jadi istilahnya agak-agak banyak gitu ya. Lumbal boleh, lumbar juga boleh. Mungkin ini buat yang cadel ya. Buat yang nggak cadel. Emang di buku coba lihat di buku textbook ada yang dus lumbar, ada yang dus lumbar, tergantung penulisnya ya. Itu cadel apa enggak. Nah, kemudian ini adalah tulang kelangkang. 5 tulang kelangkang bersatu. Jadi dia bersatu. Kalau di depan gini. Ini. Nah, 5 bersatu ini. Kemudian tulang ekor 4. Coccygeus. Vertebrae coccygeus. Ya. Jadi ini ada vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, vertebrae sacrum, vertebrae coccygeus. Ayo tambahin, paling lagi. Yang di rumah kelihatan kan? Oke, nah. Ini apa? Vertebrae cervicalis, vertebrae ini berapa? 7. Ini 5. Oke, udah ya, gampang kan? Yang itu jangan lupa kepala. Tulang dada di seberangnya tulang belakang. Nih tulang dada nih, gituan. Dada itu sternum. Oh, sternum. Dibagi 3 nih. Ini ada garis merahnya. Bagian ujungnya, pangkalnya, bagian tengahnya, bagian ujungnya apa sih? Hulu. Hulu, badan, taji pedang. Karena ini kayak ujungnya pedang, maka orang Indonesia bilangnya taji pedang. Hulu, badan, bagian tengahnya badan, taji pedang. Jadi kata namanya ada sterninya, ya. Hulu manubrium sterni, badan itu corpus. Badan corpus sterni, tajuk pedang. Ada susah nih ya. Processus sipoideus. Ya. Processus sipoideus. Nah, nanti kalau digabung sama coccygeus tetap makin kusut lidahnya tuh ya. Processus sipoideus. Jadi ini apa? Manubrium sterni, corpus sterni, processus sipoideus. Apa nih? Sipoideus.
Sifoideus. Sanubium sterni. Nah, itu adalah tulang dada. Tulang rusuk. Ada berapa? 12 pasang. Laki sama perempuan sama apa beda? Sama apa beda? Katanya Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam. Jadi punya Adam berkurang atau tetap atau gimana? Hah? Copy paste. Bukan rusuknya doang. Kan tulang rusuknya doang. Oh, di copy paste-nya rusuknya doang ya. Ini sama. Dibuat dari tulang rusuk Adam dengan cara copy paste ya. Bukan dipotek satu kayak gini nih, hilang satu nih kan. Dijadikanlah seorang Hawa. Jadi seluruh tubuh jadi di totipotensi ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau tanya lagi, Adam punya udel nggak? Ih, pertanyaan receh kayak ini. Tapi jawabnya yang benar. Adam punya udel nggak? Hah? Emang udel itu tadinya apa? Tali pusat yang menghubungkan dengan. Jadi Adam punya udel nggak? Enggak ya. Jadi kayak perutnya kurang artistik ya, soto rata gitu ya, nggak kayak kita ada lubang-lubangnya gitu ya. Ini kayaknya tidak layak direkam ya. Tapi pas YouTube orang lain nonton gimana ya? Nah itu kelemahan saya ketika offline gitu ya. Kemana-mana ceritanya. Pertanyaan saya cara-cara kayak gitu tadi. Aduh, sampai mana tadi? Tulang rusuk. Ya, laki sama perempuan sama. Jadi perempuan itu dikiaskan, diciptakan dari bagian tubuhnya laki-laki, maka lindungilah. Gitu. Lindungilah. Karena dia bagian dari tubuhmu, gitu ya. Entah yang mana yang bagian dari sekian banyak perempuan itu, gitu ya. Nah, yang 12 pasang ini dibagi 3. Yang 7 adalah tulang rusuk sejati, 7 pasang. Kemudian yang 3 pasang adalah tulang rusuk palsu. Kemudian yang 2 pasang adalah tulang rusuk melayang. Harusnya, enggak harusnya siapa yang mengharuskan juga ya. Tulang rusuk itu biasanya dia nyambung dari tulang belakang ke tulang dada. Ini enggak, dia melayang. Coba cari ujung tulang rusuk melayangmu di mana ada nih sih. Kalau gemuk agak susah ya nyarinya ujungnya ya. Kalau kurus nih gampang nih ujungnya ketemu nih saya mah ya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa dia disebut palsu? Saya sih ini analisis doang ya. Yang 7 itu dia langsung ketemu tak gitu ya. Kalau dia enggak, dia lebih banyak tulang rawannya dibanding dengan tulang kerasnya. Jadi sebagian besar dia tulang rawan, yang tulang rusuk palsu ini. Gitu ya. Jadi yang coklat-coklat ini adalah tulang rawan. Ini tulang kerasnya. Jadi yang digambar coklat itu adalah tulang rawan ya. Seperti saya cerita kemarin, ketika orang kemudian jantungnya atau paru-parunya harus dioperasi, tidak harus mengambilnya kemudian mengeluarkannya ditaruh di meja operasi dia apa-apain, tapi tetap dikerjainnya di situ. Sehingga kemudian harus ada yang dipotong, yang dipotong ya. Berarti nanti kalau proses penyembuhannya itu lama ya, karena dia yang disembuhkan banyak ya. Nah, ada kulit, daging tipis, tulang, si organnya sendiri gitu ya, maka masa kritisnya si pasiennya biasanya lebih lama gitu. Tapi kalau sekarang operasi jantung pakai cara yang lebih berteknologi. Misalnya orang pasang cincin gitu ya. Apa sih cincin? Tuh kan kemana-mana.
Jadi kalau ada orang misalnya dibilang, oh ini pembuluh darah yang memasok darah ke jantung, jadi jantung itu alat pompa darah, tapi dia sendiri harus dapat pasokan makanan sama oksigen. Kalau pasokan yang memasok makanan dan oksigen itu pembuluh darahnya tersumbat, maka itu harus segera dibuka. Kalau enggak dia bisa gagal jantung, jantungnya nggak mau kerja. Nah, biasanya tersumbat oleh kolesterol, lemak, gitu ya. Maka sumbatan ini harus dibuka. Nah, cara bukanya adalah dengan memasangkan alat, dipasangkan begini, jadi tadinya dia begini, kemudian setelah sampai tuh dia bisa kebuka gini. Bentuknya kayak cincin, nanti kebuka. Jadi dia memaksa membuka saluran yang tadi tersumbat itu. Nah, bayangkan pembuluh darahnya diameternya seberapa, dan cincin itu harus sediameter apa, maka bisa didorong-dorong dari pembuluh darah besar, biasanya dari pembuluh darah besar yang ada di paha. Itu pakai alat, jadi dokternya cuma monitor dari layar monitor, pakai alat kayak didorong-dorong gitu. Jadi dokternya kayak megang sumpit gitu ya. Nah, dorong, lihat monitor doang, sampailah ke tempat sumbatan. Selesai. 80 juta. Iya. Tapi pasiennya itu sebentar di rumah sakit, nggak lama-lama gitu ya. Beda kalau dulu tadi kan yang gotong perban, masa kritisnya panjang, ongkosnya juga jadi banyak. Kalau lama-lama di rumah sakit kan banyak. Sebenarnya gitu. Kalau yang cara yang tadi itu apa namanya? Kemampuan hidupnya si pasien itu lebih tinggi. Karena dia tidak karena proses tadi tidak melukai banyak bagian yang tidak ikut serta sakit misalnya. Kan ini nggak sakit, cuma dipotong gitu kan. Kalau yang tadi kan langsung mengarah ke sasaran. Begitu juga kayak apa namanya, ngeluarin batu ginjal tuh cuma batunya ditembak laser, pakai sinar laser dulu sampai hancur, dan hancur-hancuran itu kemudian dikeluarin. Nggak harus membedah-bedah gitu ya. Nah udah ya, mana-mana tadi. Oke. Ini apa? Costa Spuria. Oh ya, ini Costa Vera, Costa Spuria. Ada banyak buku yang nulisnya ini U. Ada yang O, ada yang U. Costa Spuria, Costa Fluctuantes. Ini apa? Costa Vera, Spuria, Costa Fluctuantes. Apa ini? Manubrium sterni. Vertebra cervicalis. Dorsalis. Orchideus. Opus. Tengah. Bawah. Costanya jangan lupa ya. Costa fluctuantes. Costa Spuria. Nah, berikutnya adalah masih juga di badan itu ya. Nah, untuk gelang bahu. Nah, ini dia nih. Jadi gelang bahu itu mulai dari itu apa tadi? Langkah. Clavicula sama belikat wow. Scapula. Clavicula, scapula. Gampang kan? Cuma jadi sering kebalik ya. Clavicula, scapula, 2 clavicula, 2 scapula. Nah, di scapula ini agak ribet nih sebenarnya, tulangnya nggak sederhana gitu ya. Ada orang Indonesia menyebutnya ini taju pedang, paruh gagak, sorry. Ini orang Indonesia menyebutnya paruh gagak. Ya, jadi ini tebal dan ini cuma nempel aja di tulang rusuk dengan persendian yang amat longgar, ini jaringan ikat aja. Maka kemudian si tulang lengan atas kita bisa gerakkan bebas. Ya, kita bisa gerakkan bebas kemana-mana karena ini cuma nempel doang di sini. Tuh ya, cuma nempel aja. Jadi tulang apa ini? Scapula, clavicula, tengah. Manubrium, corpus sterni, ini. Costa Vera, Sinoideus, Costa Spuria bawah, Fluctuantes, Vertebrae Lubalis, Sacrum, Scapula, Clavicula tengah, corpus tengah, Spuria, Costa Vera, Costa Fluctuantes.
Panggul. Sebenarnya di biologi nggak dikenal pinggul, nggak ada pinggul, ada juga panggul. Jadi panggul, gelang panggul. Pelvis verilis. Nah, terdiri dari tulang duduk. Nih, ini tulang duduk. Ini tulang tadi, tulang ekor kan? Ini tulang duduk. Nah, ini bertiga nih membuat kita bisa duduk dengan tenang di bangku itu. Nah, ini kan ada otot sama lemak, ya, otot sama lemak. Coba bayangkan, nggak ada tulang ini. Coba toto otot sama lemak aja, ya, kan bisa, nggak bisa diam kan, kayak nggak ada yang nancep gitu loh, gitu kan? Nah, kalau kurus, tadi otot dan lemaknya tipis kan? Kalau duduk berjam-jam, ini sakit banget di ujungnya. Kalau saya pernah ngerasain itu kayak naik bis malam gitu ya, ke Jawa gitu kan ya. Waduh, ini sakit banget nih. Jadi saya mesti empuk banget ya. Jadi kalau ada bangku kayak gini, saya suruh berjam-jam, beneran sakit semuanya badan saya. Sama juga kalau tidur, kalau orang kan sering tidur diupin, saya nggak bisa. Karena itu pasti nyenggol-nyenggol semua tulang-tulang saya gitu ya. Tapi sekarang saya udah gemuk loh sebenarnya ya. Jadi selama pandemi saya naik 7 kilogram. Bayangkan, dulu saya betapa saya langsing banget gitu ya. Iya, ini udah naik 7 kilogram, baju sempit-sempit gitu. Nah, jadi sakit semua kena tulang kalau tidur di tempat yang keras-keras ya. Nah, ini ada panggul yang nonjol-nonjol gini. Nah, ini adalah tadi tulang duduknya namanya ischium. Nah, tulang kemaluan nih, os pubis. Ini ada dua, ini ada persendiannya, contohnya tulang rawannya, ya. Nah, ini bukan di alat kemaluan. Nih, di rongga perut bagian depan, bawah depan. Nih, alat kemaluan tuh nggak ada tulangnya, ya bukan? Manggut-manggut tuh. Ini tulang kemaluan tuh di sini, os pubis di sini, ya. Maka kemudian ini membuat rongga panggul. Nah, di sini letaknya alat reproduksi, alat ekskresi kayak kantung urin, kayak gitu ada di sini. Di perempuan ini penting banget nih. Nah, ini bisa dia persendiannya itu bisa melebar, membuat rongga ini tambah besar. Ketika seorang perempuan itu kemudian hamil, ada anak di situ kan anak tambah gede ya. Bulan pertama, kedua, bulan ke-9 nih udah, ini cuma kepala doang. Badannya ke sini. Sampai di sini nih si bayinya itu. Ngap pokoknya gitu ya, terus tendang sono, tendang sini, sikut sana, sikut sini, kadang tiba-tiba pengen muntah, itu berarti dia ngikut lambung, tendang kantung urin, keluar sendiri pipis padahal nggak kebelat gitu kan ya. Itu kalau udah makin gede hamilnya begitu ya, itu begitu loh ibu-ibu tuh ya. Nah, jadi ini ketika kehamilan makin besar ini melonggar ya, jadi panggulnya itu makin lebar. Maka ibu-ibu itu kalau dia mau melahirkan itu diukur diameter rongga panggulnya cukup nggak dengan diameter kepala bayinya dibandingkan. Kalau nggak cukup berarti dokter bilang sesar karena nggak cukup, bayinya gede banget, itu nggak cukup gitu ya. Nah, kalau cukup aman, oke, lahir normal aja gitu. Nah, jadi itu pentingnya di tulang kemaluan ada persendian nih ya. Ini namanya ligamen simfisis pubis. Kalau kemarin di bab sebelumnya ada ligamen simfisis pubis, itu ini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah tulang ilium, seringkali di bahasa Indonesia kan menjadi tulang usus. Usus itu ilium. Ya, tulang pinggul ini. Ini ilium, ini ischium, ini pubis. Ischium, ilium, pubis. Ilium, ischium, pubis. Dulu sebelum pandemi, kalau belajar ini tadi kamu mesti menghafalkan jumlah, nama Latin, nama Indonesianya, kemudian ulangannya tulisan. Jadi saya ini ada tulang-tulang begini, terus saya tunjuk 20 kali. Kamu sebutkan nama Indonesia, nama Latin dan jumlahnya dari 1, 2, 20 kali doang. Kalau 20 kalinya benar kamu dapat 100. Iya benar. Salah satu 95 lah gitu ya. Dan sebagian besar itu 100. Karena sebenarnya itu enggak susah. Apalagi udah pernah 2 jam pelajaran tuh selesai, hafal gitu. Tinggal ngulang-ngulang doang gitu kan ya, gitu. Tapi kan sekarang enggak mungkin. Kalaupun waktu itu terlalu lama, itu butuh beberapa pertemuan gitu.
saya pakai kuis ketok gitu. Jadi selesai dalam waktu 10 menit aja gitu ya. Dalam sekian soal selesai dalam 10 menit. Biasanya soalnya yang saya keluarin yang ini nih. Yang sedang leha-leha di pantai ini. Saya hapus-hapusin gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang agak susah. Oke. Nah, ketika lisan itu beda banget sama ulangan tulisan. Kalau tulisan kan kayak nggak ada gangguan ya. Ketika lisan berhadapan kemudian harus ngomong gitu ya. Maka seringkali udah hafal mati pun langsung hilang semua hafalannya gitu ya. Jadi dengan gayanya setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Ini saya tulis ini lancar, lupa apalagi ada nama yang slip lupa Bu, oke lupa, saya hitung 1, 2, 3 salah 1 misalnya gitu ya. Terus pasti saya kasih hiburan nih, pubis Bu, saya paling hafal itu pubis. Nah pubis kan, berarti apakah yang lain sudah terkumpul hafalanmu? Iya balik lagi. Ini untuk hiburan. Kalau udah bingung nih pasti jawab dia pubis. Nggak lupa itu katanya. Oh, berarti manusia lah gitu ya. Nah, selesai badan. Nah, lengan sama tangan sama kaki agak mirip-mirip ya. Ini gampang. Tulang belikat udah ya, ekstremitas superior berarti atas lengan atas ya. Scapula sama clavicula tadi dia ikutan. Kemudian lengan atas ini humerus. Ini humerus. Kadang lengan atas ini sama dengan paha itu juga humerus juga. Tapi ada yang membahasakan paha itu femur atau humerus. Jadi ini adalah humerus, di bawahnya ada 2 tulang. Radius sama ulna. Radius sama ulna. Mana radius, mana ulna? Mesti lihat jempol. Kemarin kita udah bahas, jempol itu tulangnya berapa ruas? 2 ruas. Jadi yang tulangnya 2 ruas. Karena ini lentik-lentik banget ya, jadi nggak tahu jempol mata pelitnya. Yang bikin bukan orang biologi, jadi pokoknya asal lentik aja ya. Nah, jadi tulang ini, tulang si telapak tangan ini terdiri dari pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan. Ini ada 8 tangan kecil-kecil, 8 tulang kecil-kecil, pendek-pendek. Ini 8. Ini 8 ya. Ini 8 tulang pendek-pendek. Ini pergelangan tangan. Jadi ini yang di sini nih. Nih, di sini. Nah, ini ada 8 tulang. 2 kali berarti kiri sama kanan. Kemudian ada tulang telapak tangan. Ini tulang telapak tangan. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya. Telapak tangan. Berarti ini kan pergelangan. Berarti selanjutnya adalah telapak tangan. Jadi ruas ini telapak tangan yang 5. Yang jari-jari baru di sisanya ini. Tuh. Nah, berarti ini jempolnya mana? Ini jempolnya nih. Ini kan 1 nih. Kemudian ini 2. Nah, ini jempol. Radius itu lurusannya jempol. Jadi ini radius. Nah, jadi radius itu lurusannya jempol. Berarti sebelahnya ulna. Gitu. Jadi kalau mau tahu mana radiusnya, lihat jempolnya dulu. Jempolnya mana? Kemudian lurusin ke atas. Nah, itu radius. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini berarti ini radius, ini ulna. Radius itu bahasa Indonesianya apa dah? Pengumpil. Radius ada U-nya, pengumpil ada U-nya. Ulna A, dua-duanya A, hasta itu saya biasanya gitu ya. Radius, pengumpil, ini ulna atau hasta. Ini adalah pergelangan tangan. Tangan itu karpal. Nanti kaki itu namanya tarsal. Nah, jadi nama-nama bagian telapak tangan ada karpalnya. Gitu ya. Ini pergelangan tangan, karpal 2 kali 8. Telapak tangan 5, metakarpal. Ya, ini karpal, metakarpal. Jadi ini adalah karpal ada 8, ini metakarpal. Nah, ini phalanges menis 2 kali 14. Kemarin udah kita hitung ya. 3 tambah 2. 12 tambah 2, 14. Nah, ini adalah phalanges menis. Tuh. Ya. Osa phalanges banyak banget. Apa nih? Humerus. Radius. Nah. Karpal. Phalanges menis.
Terakhir kaki, sekarang gampang ya. Paha sama ya, sama lengan atas, femur atau humerus. Femur atau humerus. Kemudian ada ini tempurung lutut yang nggak ada di tangan ya, tempurung lutut. Patella. Patella. Ini tulang kering yang di depan yang gede, yang di depan nih tulang kering. Tibia. Tulang betis yang di belakang, fibula. Nah, ini ketiga-tiganya suka terbalik-balik. Patella, tibia, fibula. Patella, tibia, fibula. Maka kemarin nih ya, ada 3 tulang nih, ada femur, kemudian ini ada tibia, ini ada patella. Kalau kecelakaan kena di lututnya itu luar biasa itu sakitnya dan kerusakannya. Kalau kemudian dia mengslong begini gitu ya, itu ligamen, ini kan diikat pakai ligamen ini, yang putih-putih. Kalau di restoran Padang tuh jadi tunjang. Ya ini ya, itu dia bisa putus ligamennya. Nah berarti ini mesti ditata ulang. Kemudian lagi gini, terus ikatannya tuh disambungkan lagi, kemudian dibungkus dulu ya supaya nggak gerak-gerak ya. Nah itu baru penyembuhannya lama. Kalau ada kecelakaan kena sambungan ini gitu ya. Tuh. Nah, jadi ini adalah apa tadi? Patella. Tulang kering ini ototnya tipis banget, kemudian dibungkus kulit. Kalau kepentok, dia langsung kena tulangnya yang keras itu, dan kalau kemudian tergores gitu ya, kelihatan putih langsung. Iya kan? Saya sering soalnya dan lama banget sembuhnya. Kalaupun sembuh kemudian bekasnya nggak hilang. Saya ada sih soalnya situ ya. Dan itu sering kena gitu, terus kena lagi. Berarti petakilan kayaknya ya. Nah, ini kaki kan ya. Jadi kalau tangan tadi adalah skarpal, kalau kaki itu adalah tarsal. Pergelangan kaki 2 kali 7. Jadi ini tulang kecil-kecilnya ada 7. Karena sebenarnya 8. Yang 2 tuh bersatu jadi tumit. Jadi gede. Jadi sebenarnya asal muasalnya 8. Tapi kemudian ada 2 yang bersatu jadi tumit ini. Nah, ini adalah tarsal. Ini adalah telapak kakinya. Telapak kakinya ini adalah metatarsal. Ini ruas-ruas jarinya yang juga 14. Sudah diperiksa belum di rumah? Ruas-ruas jari kakimu berapa? Nah, ini adalah phalanges pedis. Kalau tadi phalanges menis, ya. Ini phalanges pedis. Kelingking 3, biarpun sekecil itu, jempolnya 2, yang lain 3 sama. Jadi pendek-pendek banget tulangnya ya. Nah, jadi kaki ini menghadapnya jangan salah ya. Atau menghadap ke belakang. Ini apa? Femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, phalanges pedis. Kadang digitinya nggak disebut. Oke, jadi ini phalanges pedis. Ini apa? Tarsal,